Bab 2109. Tidak ada guna berhati-hati. Tubuhnya terkejut, dan kemudian tiba-tiba ada gelombang debu. Benang sutra halus berdebu ini menjadi sekeras jarum dalam sekejap, dan panjangnya meningkat tajam, seolah-olah 1000 jalan kejut, menuju ke sumber suara. Momentumnya sangat mengejutkan, setiap utasnya sekuat kekuatan penuh orang kuat fase transendensi. Pong! Dengan suara keras, dalam radius 10 kaki, batu misterius puluhan ribu tahun di gua ini langsung ditusuk dengan ribuan lubang kecil oleh Charlie Chao. Jika itu adalah tubuh kultivator fase transendensi, pada saat ini, juga tidak bisa menghentikan kekuatan harta benda di tangannya. Tapi sosok itu tidak tertusuk. Jantung Charlie Chao melonjak, tetapi tidak panik. Pada saat ini, dia membuka sebuah jimat di tangannya. Bukan untuk menyerang musuh, tapi untuk melindungi diri sendiri. Suara ledakan itu terdengar lagi, nyala api yang ganas, seperti lautan api, mengalir keluar dari jimat dan langsung memenuhi dirinya. Eric Kin yang baru saja muncul di depan Charlie Chao, mengangkat alisnya sedikit. Tidak disangka, orang ini cukup berhati-hati. Merasa sedikit aneh dengan kobaran api ini, Eric Kin tidak langsung menyentuh kobaran api ini, tetapi memilih untuk mundur. Aku menangkapmu. Melihat sosok Eric Kin, mata Charlie Chao berkilat dingin. Hanya kultivasi fase transendensi tingkat 1, sudah ingin menyerangku. Jubah hitam di seluruh tubuhnya terbuka, seperti elang, dia berubah menjadi cahaya hitam, dan tiba-tiba bergegas menuju Eric Kin. Cahaya merah tiba-tiba muncul dari tengah alisnya, dan nyala api meledak. Alih-alih mengamati apakah Eric Kin bisa menangani api ini atau tidak, tubuh Charlie Chao terus bergerak maju, dan datang ke belakang Eric Kin dalam sekejap. Telapak tangan hitam di lengan bajunya, terbungkus racun, menghantam bagian belakang Eric Kin. Tidak berharap Eric Kin bisa ditangkap hidup-hidup, membunuhnya baru aman. Bahkan setelah Charlie Chao menyelesaikan semua ini, dia menempatkan 3 perisai pertahanan di depannya, seketika menggunakan teknik tubuh ringan di dalam tubuhnya, siap untuk mundur kapan saja. Meskipun tidak bisa membunuhnya, dirinya juga tidak akan terluka oleh serangan balik. Penuh kewaspadaan, inilah cara Charlie Chao untuk bertahan hidup. Namun, karakternya yang berhati-hati ini mungkin sangat efektif jika dia diubah untuk berurusan dengan orang lain, tetapi sangat disayangkan dia bertemu dengan Eric Kin hari ini. Tembakan api dari tengah alis langsung hancur berkeping-keping oleh telapak tangan Eric Kin. Dengan langkah kaki keluar, 100 Battle Spoon Eric Kin mekar dengan cahaya keemasan yang mengejutkan. 3 perisai pelindung yang ditinggalkan Charlie Chao, semuanya dihancurkan oleh Eric Kin dalam sekejap. Charlie Chao juga terkena serangan balasan, meskipun menampilkan teknik tubuh ringan sebelumnya, dan mulai mundur ketika pelindungnya rusak, tetapi masih terpukul hingga terbang keluar. Mustahil. Kultivasimu jelas bukan tahap awal fase transendensi. Charlie Chao jatuh ke tanah dengan memalukan, dari sudut mulutnya mengalir darah segar. Pupil matanya tiba-tiba menyusut, menatap Eric Kin yang berada tidak jauh dengan tatapan ngeri. Sebuah tamparan menghancurkan pelatihan mutlaknya. Sebuah pukulan menghancurkan semua perisai. Jika bukan karena dirinya berhati-hati, dan barusan menghindar dengan cepat, dia pasti akan terluka parah dengan pukulan ini. Perlu diketahui, dirinya adalah fase transendensi puncak. Dan Eric Kin menyerang 1 kali, dia sudah hampir tidak bisa menahannya. Kali ini salah perhitungan. Dirinya tidak menyangka, orang yang diam-diam masuk ke gua ini akan begitu kuat. Dia dengan kultivasi fase transendensi puncak, tetapi ketika menghadapi Eric Kin, dia bahkan tidak bisa menyamakan kekuatan. Sial. Bagaimana bisa ada orang kuat setengah langkah fase penilaian lari ke tempat hantu seperti ini? Charlie Chao mengutuk diam-diam di dalam hati,
matanya menyipit, menatap Eric Kin dengan waspada. Bertarung sudah pasti tidak bisa menang darinya, dia lebih baik tidak bertarung saja. Siu. Tiba-tiba, Charlie Chow bergegas menuju Jesse Tang. Sebelumnya, dia berada di luar gua, tetapi setelah dikelilingi oleh Eric Kin, dia malah jatuh ke dalam gua. Pada saat ini, sudah terlambat untuk memecahkan batu misterius puluhan ribu tahun, jadi Charlie Chow langsung menyandera orang. Jesse Tang sudah tercengang saat ini. Dari kemunculan Charlie Chow hingga saat Eric Kin bertarung dengannya, selesai dalam waktu sekejap mata. Dan sebelum itu, gua ini tampak kosong, tetapi tiba-tiba, tidak hanya Eric Kin yang muncul, tetapi juga orang tua berjubah hitam muncul lagi. Meskipun Jesse Tang memiliki kultivasi fase transendensi, tetapi pengalaman pertarungannya jelas tidak mencukupi. Dia dengan paksa menghunus pedang panjangnya, berniat untuk menghadang Charlie Chow. Tapi Charlie Chow hanya menepuk dengan dingin, kemudian langsung menerbangkan pedang spiritual itu. Setelah itu, Charlie Chow mencekik leher Jesse Tang dengan telapak tangan, menatap Eric Kin dengan dingin. Jika tidak ingin dia mati, sebaiknya jangan bergerak. Kamu ingin mengancamku dengan nyawanya. Eric Kin berkata dengan tenang. Huff, dia berdiri di sini membantumu mengawasi. Jelas kalian berdua berada dalam kelompok yang sama. Jika kamu mendekat, aku akan mencekiknya sampai mati, dan jiwa dewa juga akan hancur seketika. Charlie Chow mencibir dan berkata, sepertinya kamu tidak ingin melihat gadis cantik seperti itu mati karenamu. Jangan pedulikan aku, bunuh dia. Raut wajah Jesse Tang memerah, tapi masih memaksa untuk mengeluarkan suara, berkata kepada Eric Kin. Dirinya tidak takut mati, dan Charlie Chow mungkin tidak berani membunuhnya seperti ini, tapi jika Charlie Chow tidak mati, maka Eric Kin dan Bibi pasti akan dalam bahaya. Diam. Charlie Chow mendengus dingin, Reiki langsung menyegel mulut dan kerohanian Jesse Tang. Bersambung.